Hukum dasar kimia yang kedua itu adalah perbandingan tetap Proust, di mana disebutkan bahwa dalam tiap senyawa, perbandingan massa unsur-unsur selalu tetap. Oke, kita ambil contoh, misalkan ada satu molekul H2O. Lihat, dalam satu molekul H2O itu dibentuk dari 2 atom H dan 1 atom O. Artinya nanti jumlah atom H banding jumlah atom O dalam molekul H2O selalu 2:1. Oke, kalau jumlah atom H banding jumlah atom O itu 2:1, itu artinya perbandingan mol H dengan mol O itu selalu 2:1. Dengan kata lain, mol dari H itu 2 kali mol O. Oke, kita tahu mol itu kan rumusnya massa dibagi AR ya. Jadi kalau mol dari H itu sama dengan massa dari H dibagi AR dari H, itu besarnya 1. Kemudian sama dengan 2 kali mol O. Ingat, kalau mol O berarti massa dari O dibagi AR dari O yang besarnya 16. Maka kita bisa dapat perbandingan massa H banding massa O itu sebesar 2/16 atau 1/8. Itu kalau dalam molekul H2O. Sekarang kalau misalkan dalam bentuk umum, katakanlah ada suatu senyawa AXBY. Jadi dalam suatu molekul AXBY itu terdapat atom A sebanyak X, atom B sebanyak Y. Maka kita pastikan mol A banding mol B itu setara dengan X banding Y. Nah, mol A itu sendiri berarti kan massa dari A dibagi AR dari A. Kemudian mol dari B berarti massa dari B banding AR dari B, di mana perbandingan mol A banding mol B itu X banding Y. Kita bisa tuliskan massa dari A dikali AR dari B per massa dari B dikali AR dari A itu sebanding dengan X banding Y. Sehingga kita dapat perbandingan massa A banding massa B itu sama dengan X dikali AR dari A dibagi Y kali AR dari B, di mana perbandingan massa A banding massa B itu selalu tetap. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Kalau misalkan ada molekul Na2O, ditanya perbandingan massa dari Na banding massa dari O pada molekul atau senyawa Na2O, berarti kita bisa langsung jumlah dari Na dalam Na2 kan ada 2. Ya, berarti ntar 2 dikali AR dari Na 23 per jumlah dari atom O kan 1 ya, dikali AR dari O itu 16. Jadi kita bisa tuliskan nanti massa Na banding massa dari O itu sama dengan 2 dikali 23 per 1 dikali 16. Maka kita dapatkan perbandingan massa Na banding massa O dalam molekul Na2O sebesar 23/8. Perbandingannya ini selalu tetap selama molekulnya adalah molekul yang sama, yaitu Na2O. Kemudian contoh yang kedua, jika pada reduksi 2 gram oksida logam MO menghasilkan 1,6 gram logam murni, artinya dihasilkan 1,6 logam M. Dan jika AR dari O16, maka logam M memiliki AR sama dengan, kita tahu dari reaksinya si MO katanya tereduksi membentuk logam murninya. Mula-mula MO-nya itu sebesar 2 gram, kemudian setelah bereaksi atau tereduksi terbentuk logam 1,6 gram. Nah, massa logam yang dihasilkan itu 1,6 gram itu harus sama dengan massa logam yang ada dalam MO, gitu ya. Jadi massa logam M dalam MO itu ya harus 1,6 gram juga. Ya, padahal massa dari MO totalnya itu adalah 2 gram. Ya. Nah, karena massa MO 2 gram, sedangkan massa dari logam M itu 1,6 gram, maka sisanya itu merupakan massa dari oksigen yang besarnya sebesar 0,4 gram. Jadi 2 gram MO itu terdiri dari 1,6 gram logam M dan 0,4 gram oksigen. Dalam satu molekul MO, atom M-nya ada 1, kemudian atom O-nya ada 1, sehingga perbandingan mol M banding mol O itu 1:1. Dengan kata lain, mol M sama dengan mol
O. Oke, mol M itu sendiri berarti massa dari M yaitu 1,6 gram dibagi AR dari M. Sama dengan mol dari O yaitu massa dari O 0,4 gram dibagi AR dari O sebesar 16. 1,6 bisa kita coret dengan 0,4 didapat 4 di sisi kiri. Maka kita dapatkan AR dari M itu sebesar 4 dikali 16 atau didapat 64. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih menentukan persentase massa unsur dalam senyawa. Oke, kita ambil langsung aja contohnya, misalkan ada H2O, katakanlah X gram gitu ya. Oke, di dalam satu molekul H2O itu kan terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Lihat, kalau ada X gram H2O, maka mol H2O itu sebesar X dibagi MR dari H2O. Kita dapat 18. Maka mol dari H2O itu adalah X per 18 mol. Lihat ya, tadi kan katanya dalam satu molekul H2O terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Artinya apa? Artinya nanti kalau ada 1 mol H2O, maka itu terdiri dari 2 mol H dan 1 mol O. Nah, tadi kalau misalkan ada X per 18 mol H2O, maka mol dari H itu 2X per 18. 2 kalinya, sedangkan mol dari O itu X per 18 mol. Maka kalau ingin tahu berapa massa dari H, berarti molnya itu 2X per 18 dikali AR dari H, besarnya 1 ya. Maka kita dapat massa dari H itu sebesar 1/9X gitu ya. Sedangkan massa dari O, berarti kan molnya kan X per 18 mol dikali AR dari O, besarnya 16. Didapat massa dari O sebesar 8/9X. Kalau diminta persentase H dalam senyawa H2O, maka nanti massa dari H dibagi massa dari H2O. Massa dari H itu kan 1/9X ya, sedangkan massa H2O tadi X, kemudian dikali 100%, didapat persentase H dalam H2O itu sebesar 11,1%. Sedangkan persentase massa dari O, berarti massa dari O dibagi massa H2O dikali 100%. Massa dari oksigen itu 8/9X dibagi massa dari H2O X dikali 100%, didapat persentase oksigen dalam senyawa H2O didapat 88,9%.